Halo Sobat Cerita, jumpa lagi ya di channel YouTube Majida Story yang akan membawakan cerita tentang petualangan Chen Ive dan Gosan di Senandung Cinta di Bukit Awan. Dan cerita ini tidak diupload di platform online lain. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe dan like. Let's go, kita simak ceritanya. Bab keempat, Paman Pengelana, part 1. Xiaoqin siuman. Ia merasakan nyeri di seluruh badannya dan lengan kanannya sangat perih. Tapi lengannya telah dibalut kain dan ramuan. Aroma herbal rebus menyeruak menghampiri hidung. Nona, engkau sudah sadar? Syukurlah, langit masih melindungimu. Terdengar suara pria yang lembut. Xiaoqin menoleh ke arah suara itu. Seorang pria parubaya dengan wajah yang membuat dia merasa akrab. Seperti telah lama berjumpa. Xiaoqin merasa gugup dan malu. Ia melihat pakaiannya yang sedikit terbuka pada bahu. Tak usah canggung, Nona. Kau takut aku akan berbuat jahat padamu? Maaf, aku terpaksa melakukannya untuk mengobatimu. Baru kali ini, Xiaoqin mendengar seseorang memanggilnya Nona. Tuan telah menyelamatkan aku. Terima kasih. Tapi, ayah, aku harus kembali ke pondokmu, ucap Xiaoqin seraya akan bangkit dari posisi tidurnya. Jangan banyak bergerak dulu. Untung kau tersangkut di dahan-dahan itu di atas, tidak langsung jatuh ke tanah. Nona, kau harus mendahulukan keselamatanmu, tegas pria tersebut sambil mengarahkan telunjuknya pada semak-semak di dinding tebing. Pria itu mendekat, menawarkan mangkuk kayu yang berisi bubur, tepung panas, dan sekerat roti kering. Ini, makanlah agar kau cepat pulih. Aku telah menyiapkan rebusan tanduk rusa dan akar ginseng. Akan baik untuk pemulihan tulang lenganmu itu. Tuan, itu semua sangat mahal. Bagaimana aku membalas kebaikan Anda? Kata Xiaoqin sungkan. Oh ya, aku menemukan tasmu tersangkut di semak-semak. Ini, periksalah. Pria itu mengulurkan tas lempang Xiaoqin. Namun dari gelagatnya ia selalu memperhatikan cincin di jari Xiaoqin. Gadis itu buru-buru menutupi tangannya. Siapa namamu, Nona? Xiaoqin, Tuan, jawabnya bergetar, ingin menangis. Ia sedikit curiga dengan pria itu. Nona, kalau aku punya maksud jahat, untuk apa aku menolongmu? Maaf, terus terang aku penasaran dengan cincin yang kau pakai, kata pria itu tanpa ragu. Namun jika engkau keberatan untuk bercerita, tak apa, pikirkanlah baik-baik. Aku akan mencari ikan dulu, tambahnya. Tinggallah Xiaoqin termenung sendirian. Apa yang barusan ia alami seperti mimpi buruk. Ia kini menjadi sebatang kara dan sulit untuk mempercayai orang lain. Gadis itu masih bergulat dengan pikirannya. Hingga tak terasa matahari telah meninggi dan pria itu kembali dari sungai kecil. Nona, lihat, ikan yang kudapat. Kita akan makan besar hari ini, kata paman itu puas sembari membereskan kailnya. Jangan heran, aku pengelana, jadi aku membawa kail ataupun alat masak sederhana di keranjang punggungku, imbuhnya. Segera ia mengumpulkan ranting kering dan membuat perapian. Aroma daging ikan bakar perlahan membuat perut lapar. Ia membolak-balikkan ikan yang ditusuk dengan ranting-ranting kecil di atas bara.
Sudah lama aku tak makan ikan bakar segar," ujarnya. Ia mengambilkan Xiaojin 2 tusuk ikan. "Ayo, makanlah. Kau perlu banyak makan agar cepat pulih dan punya tenaga untuk menangis," guraunya dengan senyum tipis. "Aku juga seorang yang tak punya siapa-siapa lagi. Dulu aku masih punya kakak perempuan, namun ia terbunuh oleh orang-orang jahat beserta putrinya yang masih kecil. Ia tewas di sekitar hutan tak jauh dari sini." Kisahnya penuh duka. Konon mereka dimangsa serigala hingga tak diketemukan jasadnya lagi. Hanya potongan pakaian mereka yang terkoyak penuh darah. Andai putrinya masih hidup, pasti dia seusia denganmu, Nona Xiaojin. Ceritanya dengan termangu, berusaha menghalu kesedihan yang menghampiri. Xiaojin hampir tersedak mendengar cerita itu. Ia memandangi pria itu. Kini ia mengerti kenapa ia seperti telah lama mengenalnya. Ia bingung, apa ia harus berterus terang tentang jati dirinya dan berpikir akan siap dengan resiko apapun. Jikalau dia mati pun, tak akan ada lagi orang yang peduli lagi padanya. Saat Xiaojin akan memulai kisahnya, paman itu memperhatikannya dan mengambil kantong air diberikan pada Xiaojin dan bertanya, "Bagaimana denganmu, Nona? Apa tak keberatan membagi ceritamu? Bagaimana kau bisa terluka?" "Paman, apakah ini keinginan langit aku bertemu denganmu?" kata Xiaojin hati-hati. "Apa maksudmu, Nona?" sela pria itu penasaran. Xiaojin menceritakan siapa dia sebenarnya. Ia pasrah dengan apa yang akan terjadi. "Apa engkau putri kakak Wailin?" Pria itu ingin meyakinkan. Xiaojin hanya meraih tas selempangnya. Ia mengeluarkan semua barang yang menurut ayahmu adalah peninggalan ibunya. Pria itu memungut liontin giok biru berukir merpati terbang dan sepatu kecil bersulam gambar merpati yang solnya telah koyak. "Siapakah paman penolong Xiaojin?" Hai bestie, welcome back to reality. Terima kasih ya telah menyimak cerita hari ini dan semoga kalian semua terberkahi. Bersambung, 再见。